Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iim Hidayatus Soimah dengan NIM belakang 4115 dari kelas PPD 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teori belajar. Yang pertama ada prinsip-prinsip pembelajaran perilaku dan contoh penerapannya. Prinsip-prinsip pembelajaran perilaku adalah pedoman untuk menciptakan proses belajar aktif, bermakna, dan menantang. Yang pertama, perubahan perilaku. Seseorang dikatakan sudah belajar jika ada perubahan perilaku yang dapat diamati. Contoh penerapan yaitu seorang guru memberi tugas presentasi rutin bila siswa mulai aktif presentasi, respon. Berarti terjadi perubahan perilaku dibanding sebelumnya yang pasif. Kedua ada imediasi, kesegaraan. Memberikan konsekuensi segera setelah respon agar efeknya kuat. Contoh penerapannya yaitu segera memberi umpan balik atas jawaban siswa di kelas, bukan menunggu hari lain agar siswa dapat segera mengaitkan tanggapan dengan konsekuensi. Yang ketiga ada hukum-hukum behavioristik. Terdapat hukum-hukum kesiapan, latihan, efek, sikap yang mengatur kapan dan bagaimana pembelajaran itu paling efektif. Contoh penerapannya yaitu memberikan teguran lisan atau konsekuensi yang sesuai ketika siswa melanggar aturan kelas untuk mengurangi frekuensi pelanggaran. Yang keempat ada shaping atau pembentukan bertahap, memulai dari respon mendekati target, lalu dipertahankan hingga bentuk perilaku akhir tercapai. Contoh penerapannya yaitu untuk keterampilan membaca keras, reading aloud. Guru mulai dari pengucapan kata per kata, lalu frasa, lalu kalimat, hingga paragraf penuh. Setiap langkah dikombinasikan dengan diperkuat. Yang kelima ada reinforcement atau penguatan. Penguatan positif, hadiah, atau negatif, penghilangan rangsangan yang tidak menyenangkan. Digunakan untuk memperkuat respon dan punishment untuk melemahkan. Itu contoh penerapannya, memberikan pujian verbal atau stiker ketika siswa menyelesaikan tugas tepat waktu. Hal tersebut memperkuat perilaku tepat waktu. Yang keenam ada stimulus respon. Pembelajaran dianggap sebagai hubungan antara stimulus dari lingkungan dan respon organisme. Contoh penerapannya yaitu guru menggunakan instruksi jelas stimulus. Misalnya, angkat tangan sebelum berbicara. Respon yang diinginkan diamati bila siswa menaati instruksi. Yang kedua ada konsep belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Konsep belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui interaksi dengan lingkungan. Pertama ada faktor internal yang mempengaruhi belajar meliputi karakteristik siswa dan motivasi mereka. Yang kedua ada faktor eksternal, mencakup lingkungan sosial dan non-sosial yang dapat mempengaruhi proses belajar. Faktor internal ada 3. Yang pertama yaitu faktor psikologis, kondisi kejiwaan atau mental peserta didik yang mempengaruhi cara ia menerima proses belajar. Faktor ini sangat penting karena walaupun kondisi fisik sehat, tanpa kesehatan mental dan psikologis yang baik, hasil belajar kurang. Yang kedua ada faktor fisiologis, kondisi jasmani atau tubuh seseorang yang dapat mempengaruhi kemampuan dan hasil belajarnya. Faktor ini terkait dengan fungsi organ tubuh, kesehatan, kekuatan fisik, serta kondisi biologis yang menentukan kesiapan individu untuk menerima dan mengolah pelajaran. Yang ketiga, ada faktor kematangan dan kesiapan. Kematangan adalah tingkat perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial yang dicapai seseorang sesuai dengan umur. Kesiapan adalah kondisi fisik, mental, emosional, dan pengalaman sebelumnya yang membuat seseorang siap menerima pelajaran. Yang kedua ada faktor eksternal. Ada 4 yaitu pertama lingkungan keluarga. Yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama lingkungan keluarga. Segala kondisi, suasana dan cara orang tua serta anggota keluarga lain berinteraksi dengan anak yang berpengaruh terhadap perilaku dan hasil belajar. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak. Kedua, lingkungan sekolah. Segala hal yang ada di lingkungan pendidikan formal sekolah yang berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Sekolah merupakan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga.
sehingga perannya sangat penting dalam menunjang keberhasilan belajar. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat dan sosial. Segala kondisi pengaruh dan interaksinya berasal dari lingkungan sekitar di luar keluarga, termasuk teman sebaya, masyarakat, budaya, dan media yang dapat mempengaruhi proses serta hasil belajar siswa. Yang keempat ada lingkungan fisik atau alam. Segala kondisi lingkungan yang bersifat fisik dan alami yang dapat mendukung atau justru menghambat konsentrasi, kenyamanan, serta efektivitas proses belajar siswa.